hari ini spesial. Kita ngopinya ya di kantornya Pak Sumarno. Iya. Bapak ngopi terus ya Pak ya supaya nggak ngantuk ya Pak ya? Iya. Hah? Iya lagi Bapak. Tapi Pak, Kasihan kayaknya kantung matanya tuh. baru aku mau bilang, Bapak kantong matanya saingan sama Pak SBY ini. Ya memang tidurnya itu sekelebatan gitu ya. Kita rapat sampai larut malam, kemudian pagi-pagi biasanya ada radio-radio yang spesialis pagi habis subuh sudah nelpon gitu. Oh, nyindir kita nih. Jadi kalau misalkan telepon gak diangkat sama Pak Sumarno, lo gak usah marah-marah semua. Banyak yang mau nelfon doi. Jadi ya begitulah, kita kan harus memberikan informasi juga pada masyarakat. Jadi ya ini resiko dari penyelenggara pemilu biasa seperti itu. Ini Bapak periode kedua kan ya Pak? Periode kedua. Pak seneng banget sih Pak ngurusin pemilu Pak. Capek loh Pak. Iya sebenarnya kan background saya itu guru ya. Loh, akademisi dosen Pak? Ngajar dosen di program studi ilmu politik. Pantes. Kemudian ya saya tertarik selama ini kan belajar politikanya dari buku-buku, dari teori-teori. Sebenarnya prakteknya kayak apa sih? Ya, gitu nah, ya. Gimana Pak? Saya ingin kemudian tahu, tetapi saya tidak tertarik untuk terjun sebagai politisi, gitu. Maka kemudian kira-kira yang dekat dengan para politisi itu apa? Maka kemudian penyelenggara pemilu. Akhirnya saya kemudian tertarik untuk menjadi penyelenggara pemilu. Nah ternyata dari buku-buku yang Bapak pelajari sebagai dosen, banyak hal yang nggak sama Mas. Banyak hal yang nggak sama Pak. Di lapangan berbeda. Kesel ya Pak, gitu kesel ya. Jadi memang berbeda bagian. Tapi alhamdulillah banyak sekali pembelajaran yang bisa saya dari berbagai peristiwa itu saya catat-catat dan kemudian saya tulis dalam buku. Nah, aku belum nanya. Sampaikan ke kampus gitu, mahasiswa kemudian membaca, berdiskusi. Wow. Jadi udah punya berapa buku nih Pak hasil gara-gara dari ngurusin pemilu nih. Ini sudah terbit bulan ini yang terkait dengan, tapi memang agak lama waktu Pilpres kemarin terbit bulan ini, kemudian nanti ini Pilkada DKI ini juga sudah saya himpun beberapa nanti untuk diterbitkan juga dalam bentuk seperti apa? Seperti tulisan ringan esai gitu Pak atau apa nih bentuknya? kan atau serius untuk kepentingan teori-teori akademis gitu? jadi harus agak serius penelitian akademis tapi ada juga yang catatan-catatan ringan yang selama ini barangkali publik belum mengetahui kayak gitu aku dengar sedang ada hal yang lucu gitu misalnya dulu waktu pileg yang lalu saya dapat informasi ada caleg yang sudah meninggal dunia, ada wartawan nanya Pak ada berapa banyak, saya sebutkan oh ini namanya ini, besok diprotes Pak saya masih hidup kenapa Pak bilang saya meninggal begitu. Nah, itu kan juga lucu gitu ya, jadi hal yang lucu ada saja begitu. Kalau udah selesai jadi ketua KPUD gitu kan, Bapak mau kembali ngajar? Ya, kembali ke habitat Mas. Ngajar lagi. Abis ini udah nih Pak? Kampus sudah cukup saya kira. Dua periode aja. Sudah cukup. Saya kembali. Kan ngalamin anggota udah. Capek deh ya Pak. Lelah jadi, ya Pak. Ternyata kehidupan yang paling tenang itu jadi guru, jadi pengajar gitu ya. Ketemu mahasiswa, diskusi di kampus, kemudian bisa bercanda dengan anak, nganter ke pasar istri dan sebagainya. Nah itu berarti tersita banget nih selama berapa minggu bulan terakhir nih Pak? Bukan tersita, sudah hilang. Udah sama sekali. Sama sekali. Memang masih sempat kalau saya pulang gitu pagi saya punya anak masih TK. Bapak masih ada anak TK Pak? Nah masih itu muda saya sempatkan untuk bisa mandiin dia dan kemudian nganter ke sekolah, kemudian dia sekolah TK. Itu. Setelah itu baru saya berangkat. Tapi itu kejadiannya sebulan sekali ya Pak? Kadang-kadang memang masih sempat seperti itu, tapi lebih sering tidak sempat. Pak harusnya kalau ngantri anak sekolah tuh di videoin Pak. Terus di viralin. Iya Pak, daripada ketemu Pak Anies mulu yang viral, ya kan? Kan harus tahu ketua KPUD juga kesehariannya seharian. Karena pasti Bapak sehari-harinya terima ini kan marahan-marahan orang ya, loh Pak, betul nggak? Di medsos dan di WhatsApp, di demo, dihujat, dihujat, difitnah, di apa gitu dituntut ya. di pengadilan, dituntut pengadilan, dilaporkan ke kepolisian, dilaporkan ke Komisi Informasi. Segala karena dianggap tidak memberikan informasi kepada publik dan sebagainya. Itu sudah cukup. Bapak aku pengen nangis dengernya. Orang niat baik jadi kesannya orang yang paling banyak dosa loh. Ya wah segala rupa gitu ya. Makanya ini jadi, dituduh berpihak kepada calon. Tapi untungnya Mas Ronald, Mbak Melisa, saya dituduh untuk kalau dikumpulkan seluruhnya tuduhan itu ternyata saya berpihak kepada 3 pasang calon. Jadi oleh calon nomor 2 oleh bukan calonnya tentu, simpatisan pendukung buzzer-buzzernya gitu ya. Itu saya dianggap berpihak ke nomor 3 atau nomor 1. Misalnya contoh waktu debat kedua kita akan menetapkan
moderatornya Tina Talisa sama Eko Prasojo, mantan menteri zaman Pak SBY wakil menteri. Itu sudah langsung tuduh gitu. Anda orang Cikeas. Gurita Cikeas melilit ketua KPU DKI. Judulnya begitu. Judulnya begitu di medsos. Gitu ya. Jadi kemudian dari situ ketika saya beredar di medsos 28 strategi KPU memenangkan Ahok. Ada yang menuduh begitu. Nah kemarin juga kemudian dituduh pas ketemu Pak Anies berpihak kepada simpatisan Pak Anies. Ini semua sudah imbang lah. Jadi Bapak tuh kita semua. Pak 1, 2, 3 sayang semuanya. Gitu ya, Pak. Oh gitu ya semuanya cocok sekali. Bapak udah nonton video kami belum dengan 3 calon gubernur? Nanti saya tonton ya Pak ya. Itu bukti sebagai Jak FM adalah official media partner KPUD dan juga sangat ingin membantu mewujudkan pemilu DKI yang bersih. Gitu, makanya kami undang semuanya, treatmentnya sama, tapi sama loh Pak, kita pun di fitnahnya banyak Pak. Gitu ya. Iya makanya kita sama Bapak. I feel you Pak, we feel you Pak. Jak 101 FM memainkan musik terbaik di Jakarta.